Heho Pop gengs. ...2021 kemarin, pihak pariwisata Rusia mencatatkan kalau negara mereka dikunjungi 7,1 juta wisatawan setelah kegilaan COVID mereda. Namun walau angka tadi sudah banyak, siapa sangka Rusia juga jadi salah satu negara yang paling tidak ingin dikunjungi di dunia. Statement tadi disebabkan Rusia dianggap negara yang menyebalkan. Salah satu sebabnya karena negara Om Putin ini suka berkonflik dengan negara lain, apalagi kalau soal wilayah. Kalau mau tahu daerah mana aja yang direcokin, yuk deh kita jalan sama-sama. Kita udah sampai nih di tempat pertama, yaitu gugusan pulau kecil di Jepang bernama Kepulauan Kuril. Sengketa Rusia dan Jepang atas kepulauan ini bukan cuma baru sekarang, namun warisan dari Perang Dunia Kedua. Saat tahun 1945 di akhir Perang Dunia Kedua, pihak pemenang bersepakat bahwa kepulauan ini milik Rusia lewat konferensi Yalta. Namun, pada tahun 1951, saat Amerika sangat dekat-dekatnya dengan Jepang, negeri matahari terbit bermanuver untuk mengklaim Kepulauan Kuril sebagai bagian utara dari teritori mereka. Perseteruan rumit ini pun kemudian terus berlanjut, bahkan di tahun 1956, di mana Rusia dan Jepang duduk untuk berdamai atas beberapa pulau yang disengketakan Kepulauan Kuril. Jadi satu-satunya tempat yang tidak mendapatkan kejelasan milik siapa. Sengketa yang sudah berlangsung hampir 80 tahun ini tentu membuat kita bertanya-tanya, seberapa penting sih Kepulauan Kuril ini? Nah, Kepulauan Kuril menyimpan potensi militer yang sangat besar bagi Rusia. Selat yang ada di gugusan Kepulauan Kuril ternyata tidak membeku saat musim dingin dan menjadi akses sempurna bagi kapal militer Rusia dari pangkalan militer Vladivostok menuju Samudra Pasifik. Dengan keleluasaan ini, Rusia bisa menjadi ancaman bagi negara Eropa dan juga utamanya Amerika. Makanya melihat ancaman ini, Amerika jadi ikut menyokong aksi Jepang dalam perebutan Kepulauan Kuril. Hingga sekarang gak ada titik temu yang bisa mendamaikan kedua pihak. Bahkan saat perang berkecamuk di Ukraina, Jepang malah menyiram bensin ke dalam api. Menteri Luar Negeri Jepang Yoshimasa Hayashi dalam sebuah konferensi pers menyatakan tegas, Kepulauan Kuril adalah bagian integral dari Jepang. Respon hal ini, pihak Moskow juga bilang kalau mereka akan menutup segala negosiasi damai dengan Jepang karena pernyataan tadi dan juga aksi boikot Rusia yang terjadi. Jadi ya mungkin sampai kita tua nanti Kepulauan Kuril masih disengketakan. Kalau soal sengketa wilayah yang melibatkan Rusia, kita nggak boleh lupa nih dengan negara bekas Uni Soviet di mana Rusia lahir. Walau sudah pecah menjadi banyak negara, Rusia masih aktif untuk ngerecokin semua orang di sana. Contohnya adalah Georgia. Negara sebelah selatan Moskow ini pernah berperang dengan Rusia pada tahun 2018 kemarin untuk dua lokasi, yaitu Abkhazia dan juga Ossetia Selatan. Pada perang yang berlangsung 12 hari tersebut, pihak Rusia mengatakan diri mereka menang. Secara tidak langsung memberi kemerdekaan pada Ossetia Selatan dan Abkhazia pada 12 Agustus 2008. Deklarasi kemenangan yang dilakukan tentu saja tidak diterima oleh Georgia. Pada 28 Agustus 2008, mereka menuduh Rusia melakukan pendudukan atas wilayah Georgia. Makanya, seringkali Georgia meminta Rusia untuk menarik pasukan dari wilayah yang disengketakan. Namun Rusia yang jelas merasa menang tentu kekeh dengan hasil perang. Bagi Rusia, keberadaan Abkhazia dan Ossetia Selatan adalah hal penting untuk memperbesar pengaruh di Laut Hitam. Negara-negara di sekitar sana seperti Turki, Moldova, Ukraina, bahkan Georgia telah memberi proposal untuk masuk dalam NATO. Proposal ini jelas buruk bagi Rusia, karena bisa ditekan di Laut Hitam. Makanya lewat Abkhazia dan Ossetia Selatan, Rusia bisa punya pengaruh langsung pada Laut Hitam. Selain Georgia, negara ex-Uni Soviet yang juga direcoki oleh Rusia adalah Moldova, atas sebuah wilayah kecil yang bernama Transnistria. Ada perbedaan mencolok tentang posisi wilayah ini antara Rusia dan seluruh dunia. Rusia menganggap Transnistria adalah sebuah negara mandiri dengan sistem presidensial. Keberadaannya diakui dan dilindungi oleh Rusia. Bahkan pada kuarter akhir 2021 kemarin, Menlu Rusia Sergei Lavrov pernah mengancam Moldova jika berani macam-macam. Sedangkan untuk Moldova dan seisi dunia, Transnistria adalah bagian dari Moldova.
makanya tidak diakui oleh PBB sebagai negara mandiri. Padahal secara pemerintahan, mata uang, lagu kebangsaan secara unik dimiliki oleh Transnistria secara mandiri. Konflik paham tentang Transnistria yang sudah terjadi sejak tahun 1991 tentu tidak lepas dari konflik politik militer milik Rusia. Coba deh kita lihat baik-baik di atas peta. Transnistria memotong Ukraina dan juga Moldova. Lokasi tersebut sangat strategis untuk Rusia agar memiliki pengaruh di batas negara yang sedang berlomba-lomba untuk masuk NATO. Tahu sendiri kan gimana paranoidnya Om Putin terhadap NATO dan juga Amerika. Dengan memiliki peran besar di Transnistria, Moskow bisa dengan mudah mengetahui kejadian di kedua negara yang diwaspadainya. Perumpamaan sadisnya, Transnistrian ini cuman walkie-talkie doang buat Rusia. Jalan-jalan sama kucing Persia, singgah ngopi di rumah Dina. Bicara soal Rusia, jangan lupa bahas Ukraina. Gimana? Pantunnya udah pas kan? Ya kali bahas Rusia nggak bahas Ukraina. Nah, jauh sebelum perang sekarang yang tengah berkecamuk antara dua negara, Rusia dan Ukraina memang nggak pernah sekata soal satu hal, yaitu Crimea. Daerah dengan luas 1/5 dari Pulau Jawa ini awalnya adem banget. Sampai akhirnya di tahun 2014 saat Viktor Yanukovych lengser, semuanya pun berubah. Perlu kita tahu, kalau mantan presiden dari Ukraina ini sangat pro-Rusia dan selalu mesra dengan Om Putin. Makanya saat lengser, Rusia merasa kalau Ukraina tidak akan lagi bersahabat tentang Crimea, lalu melakukan aksi-aksi yang tidak terduga. Pasukan khusus Rusia merangsek masuk ke Crimea dan menyerang beragam gedung sentral di sana. Setelah itu Rusia melakukan aneksasi tentang penggabungan Crimea masuk ke Rusia. Moskow pun mengelola daerah ini dengan dua subjek federal, yaitu Republik Otonom Crimea dan Kota Federal Sevastopol. Kelakuan mengejutkan dari Rusia yang merangsek masuk ke Crimea tentu bukan tanpa alasan atau cuman mau perluasan lahan doang. Crimea menjadi pemain kunci untuk pangkalan militer Rusia sejak abad 18 dalam mengoperasikan alutsista laut saat musim dingin untuk masuk ke Laut Hitam. Bukan cuman itu, akses Laut Hitam juga berarti akses bagi cadangan minyak sebesar 10 miliar barel dan juga gas bumi sebanyak 2 triliun meter kubik. Dengan semua ini, maka siapa yang tidak ingin menduduki Crimea? Nah, mendengar Rusia punya sengketa wilayah dengan negara lain memang terdengar sangat aneh. Bagaimana tidak? Rusia adalah negara paling luas di dunia dengan pisahan zona waktu sampai 11. Indonesia aja cuma punya 3 zona waktu dan terasa udah luas banget kan? Nah, menurut kamu nih, konflik Rusia dengan semua negara tadi emang perlu nggak sih? Atau cuma sensasi doang? Sebutkan jawaban kamu di kolom komentar dan sampai jumpa di video berikutnya.